Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, bagaimana proses Syekh bisa datang ke Gedung Sate menghadiri undangan dari tim investigasi atau tim tabayun yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaan yang disampaikan, saya harus bercerita. Jadi pada hari Kamis kemarin, jam 8 malam, datanglah rombongan dari tim yang dibentuk oleh Bapak Gubernur untuk hal Az-Zaitun. Yang datang adalah Ketua Tim, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Badruzzaman. Beberapa menit sebelum itu kita mendapatkan berita bahwa Ibu Bupati juga akan menghantarkan surat dari Gubernur. Namun beberapa saat kemudian dibatalkan, dan yang menghantarkan itu adalah Ketua Tim. Maka yang datang kemari adalah Ketua Tim yang saya sebut namanya tadi. Undangan itu datang pukul 8 hari Kamis, 8 malam, dan menghendaki Syekh datang ke Gedung Sate menemui tim investigasi pada pukul 13.30. Menurut Syekh, jam itu tidak layak untuk seorang yang membimbing pesantren karena hari Jumat. Artinya jam itu adalah jam Jumatan. Maka surat itu dalam tanda terima Syekh sampaikan sanggup datang setelah sholat Jumat. Dan itu Syekh laksanakan, berjalan setelah sholat Jumat persis, yakni pukul 13.30. Berangkat dari Mahat menuju Bandung. Bersama beberapa sahabat atau eksponen dan juga beberapa saik atau driver untuk membawa mobil yang ditumpangi. Ya, kurang lebih jumlah yang ikut bersama Syekh 12 atau 13 orang, yakni yang membawa mobil 4 orang driver, kemudian pembantu driver, di semua itu 12. Yang bisa masuk ke dalam ya beberapa orang saja. Dan setelah sampai di sana, kita diterima dengan baik oleh ketua dan acara dibuka. Ya tentunya lewat daripada waktu yang ditetapkan karena baru berangkat pukul 13.30. Kalau tidak salah perjalanan hanya menempuh waktu 2,5 jam. Jadi kurang lebih pukul 4.30 baru masuk. Kemudian acara dibuka. Kemudian Syekh menanyakan, agenda hari ini apa? Mana agendanya? Terus yang hadir dalam acara ini siapa saja? Karena tim, mana nama-nama tim itu?
Nah, itulah kita temukan. Kemudian kita membetulkan surat, ini nama bukan nama saya. Nama saya itu di depannya ada AS. AS Panji Gumilang, atau kalau dipanjangkan Abdus Salam Panji Gumilang. Nah, kita minta dibetulkan nama itu dan sudah selesai semua. Kemudian kita sampaikan acara ini kami sepakati mendatangi undangan, karena yang mengundang adalah Ulil Amri Jawa Barat. Namun kami sampaikan dengan syarat tidak ada majelis ulama. Kemudian ada pertanyaan mengapa? Syekh jawab, karena majelis ulama telah memvonis sebelum tabayun. Setelah divonis baru akan tabayun. Ini hal yang keluar dari akhlak Islam. Dan itu bukan kelakuan umat Islam. Umat Islam itu tabayun dulu baru mengatakan sesuatu. Itu syarat kami. Kemudian saya bertanya, adakah majelis ulama di sini? Kalau ada, saya tidak mau ikut acara ini, karena syarat itu sudah saya sampaikan. Dinyatakan tidak ada. Saya percaya karena pimpinannya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Badruzzaman. Saya percaya. Kemudian masuklah kepada kesepakatan, bincang sana bincang sini, diskusi untuk menemukan jalan. Sebaiknya saran saya seperti itu. Untuk tabayun seperti ini, karena namanya tabayun, akan lebih baik dan pasti baik kalau dilaksanakan di kampus Az-Zaitun, karena ini kaitannya dengan Az-Zaitun, tidak di gedung pemerintahan. Nah, maka kami tawarkan itu disepakati untuk diadakan tabayun itu di kampus Az-Zaitun, supaya memahami pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu ada konteks dengan Az-Zaitun. Saya menyampaikan jangan pernah dipisahkan gula dengan rasanya. Jadi katakanlah Az-Zaitun dan Panji Gumilang, AS Panji Gumilang adalah gula dan rasa manisnya. Kalau dipisahkan dan ditanya di tempat lain, itu nanti sama saja dengan menghilangkan gula dari rasa manisnya, maka menjadi tidak gula lagi. Nah, itu lama kita tawarkan pada yang hadir di depan, walaupun tidak diberikan catatan nama-namanya. Semua sepakat bahwa acara hari ini dicukupkan sekian, artinya ditutup, kemudian nanti dilanjutkan di kampus Az-Zaitun. Saya menawarkan bahwa semua fasilitas ada di sana, walaupun sederhana, untuk menampung bapak-bapak anggota daripada tim. Ini insya Allah dengan sangat sederhana itu mencukupi dan bisa, dan kami tanggung jawab semuanya, semua fasilitas, supaya nanti tatkala kami menyampaikan bisa disesuaikan dengan lingkungan yang ada. Jadi tidak ada maksud untuk tidak menjawab. Kemudian kita minta contoh. Apa contoh pertanyaannya itu? Supaya nanti kalaulah berkembang kemana-mana, itu dari contoh pertanyaan itu pengembangannya. Nah, sehingga tidak seperti orang yang sedang berdebat kesana kemari. Maka di sidang itu kita katakan kami sangat setuju
dengan apa yang dinamakan tabayun itu, dengan pertanyaan apapun. Kami jawab. Andainya itu harus dijawab tertulis, ketika itu kita bisa, lesan pun bisa. Tapi yang kita inginkan, semua itu dijawab di kampus. Supaya seperti Pak Ketua dan yang hadir ini memahami ungkapan-ungkapan yang dipertanyakan ini untuk siapa. Karena kami ini pendidik, ya seperti itu. Kalau dalam perjalanan kemudian setelah acara itu, entah itu siapa, MUI kah dia, terus mengatakan macam-macam, nggak ada. MUI tidak terlibat karena saya tidak mau MUI ikut campur. Karena MUI adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun, memberikan justifikasi sebelum tabayun. Sudah dikatakan komunis, AS Panji Gumilang komunis, dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Az-Zaitun sesat, sudah dikatakan oleh Majelis Ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Dengan semangat emosional menyampaikan sesatlah, komunislah, kemudian baru tabayun. Semua orang yang sehat akal pikirannya itu tidak bakal menerima orang seperti itu. Ini yang bisa disampaikan. Dan keduanya, perjalanan itu sangat familiar tatkala kita berbincang dengan semua yang ada. Kalau nanti itu dianggap pertemuan majelis yang itu, enggak benar. Itu namanya dompleng. Itu namanya mengada-ada. Yang ada kami kemarin bertemu dengan ketua tim, dan kami minta siapa-siapa anggota tim, belum bisa disampaikan. Dan keputusannya lagi adalah dilaksanakan tabayun itu di Ma'had Az-Zaitun. Nah, sehingga nanti bisa jelas, oh Az-Zaitun itu seperti ini, pendidikannya seperti ini, segala macamnya seperti ini, mengurus ekonominya seperti ini. Nah, kalau di sana orang tidak bisa menghayati. Sepintar apapun orang, kalau belum pernah tahu perjalanan pendidikan di Az-Zaitun, kemudian mengomentari Az-Zaitun, tidak bakal sampai kepada yang dimaksud. Dan sering terjadi tidak produktif komentarnya, menyesatkan. Oleh sebab itu, karena ini hal yang sangat penting, kami ajak. Sekali lagi dengan syarat jangan ada unsur MUI yang masuk ke kampus ini. Kami bukan tertutup, kita bukan tertutup, Az-Zaitun bukan tertutup, tapi MUI sudah memberikan justifikasi kepada Az-Zaitun dan Panji Gumilang Abdus Salam Rasyidi sesat, komunis, dan lain-lain. Nah, itu. Ada lagi yang dipertanyakan. Satu lagi, Syekh. Bagaimana proses disepakatinya kesepakatan yang tadi saya sampaikan ketika pertemuan kemarin Jumat? Prosesnya sangat Pancasilais. Karena berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah dengan baik. Kami sampaikan, saya menghormati undangan ini, kemudian besok jam 1.30 siang harus datang di hari Jumat, tapi kami tetap datang, kemudian bermusyawarah supaya bisa mendapatkan informasi yang lengkap, tidak sekedar jawaban. Kalau jawaban, ya bisa dijawab.
supaya bisa mendapatkan informasi yang tepat di Az-Zaitun, tentang Az-Zaitun, tentang Panji Gumilang, Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang, itu di kampus dan disepakati bersama, sepakat sampai 3 kali ngetuk meja tanda sepakat, tak tak tak, sepakat dilaksanakan di sini. Maka kami tunggu, kami tidak punya hak mengundang, menunggu pelaksanaan tabayun di kampus Az-Zaitun. Jadi salah kalau ada orang mengatakan Abdus Salam Panji Gumilang tidak mau menjawab. Itu salah. Mungkin mendapatkan informasi sesat, khususnya dari Majelis Ulama. Majelis Ulama ini sudah menanam kebencian terhadap Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang dan Az-Zaitun. Banyak hal-hal yang diungkapkan. Pendidikannya baik, namun pimpinannya, ini namanya memisahkan gula dengan rasa manisnya pekerjaan Majelis Ulama. Karena setelah acara itu, Majelis Ulama memberikan konferensi pers, berbicara macam-macam, telah mengajukan ini. Itu bohong belaka. Kalau menamakan ulama bohong, bagaimana juhalanya? Maka saudara yang bertanya supaya tahu arti ulama itu apa. Ulama itu cendekia. Dan nama itu Majelis Cendekia Indonesia. Tapi diklaim menjadi ulama itu seakan-akan cendekia Muslim, sehingga berhak mengungkap hal-hal yang keislaman, sehingga seakan-akan Tuhan. Yang pantas diteladani itu adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi tidak ada itu mengklaim semuanya kemudian dibawa kepada nilai-nilai khusus, kemudian disempitkan lagi urusan fikih, kemudian urusan halal haram, kemudian urusan fatwa, memfatwai Az-Zaitun sesat, Az-Zaitun pimpinannya komunis. Bukan itu, sudah menyalahi nama. Kalau ini dipelihara, kacau Indonesia ini. Jangan-jangan ini yang akan mengklaim membuat negara Islam itu. Karena didukung oleh orang lingkungan, cerita tentang KW9, NII. Ini, kalau paham bahasa Arab, man ahabba fi syai'in aksara fi dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu sering mengungkapkan nama itu. Yang mengungkapkan nama itu ya MUI, ya orang-orang yang mendukungnya. Hal itu sudah selesai. NII sudah selesai. Pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya kembali ke Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasarnya Pancasila, berundang-undang dasar 45, itu selesai. Az-Zaitun tidak bisa dikait-kaitkan dengan itu. Justru yang ada teroris itu di Majelis Ulama. Itu jangan dibuang, jangan ditipu. Masa masyarakat Indonesia mau ditipu? Teroris di pusat dan di daerah, jumlahnya sudah mencukupi bahwa itu banyak. Karena lebih dari 2 sudah banyak. Ini yang mau menggiring pada peristiwa-peristiwa yang sudah selesai. Jangan-jangan ini yang akan mendirikan NII lagi. NII sudah selesai. Macam-macam. Ada yang urusan tanah. Tanah Az-Zaitun selesai, bersertifikat, dan lain-lain. Keuangan. Disinilah kemampuan memanage keuangan.
Maka berjalanlah seperti konglomerasi. Karena kita ini mandiri, ya harus pandai mengatur ekonomi. Tatkala ekonomi berjalan, dikatakan garong sana, garong sini. Itu bukan mental pendidik. Tanyakan kepada semua aparat negara. Kapan Panji Gumilang menggarong? Kapan Panji Gumilang mencuci otak orang-orang? Jadi simpulnya kemarin itu kesepakatan tabayun itu dilaksanakan di sini di Ma'had Az-Zaitun. Salah satu apa yang mau ditanyakan itu ini. Kalau ketika itu tidak disepakati bisa dijawab. Tapi sudah disepakati dilaksanakan di kampus ini, di Az-Zaitun ini yang telah dikatakan sesat oleh Majelis Ulama itu. Saya berpesan bangsa Indonesia seluruhnya jangan terprovokasi oleh sikap Majelis Ulama yang tidak berakhlak, menuduh orang baru bertabayun. Ya terima kasih. Apa lagi? Ini saya, ketika tim tabayun nanti hadir ke Zaitun, berapa lama waktu yang akan saya? Selama-lamanya. Departemen Agama tahun 2002 telah mengadakan penelitian, bukan tabayun, penelitian di kampus Az-Zaitun ini. 6 bulan lebih sampai hampir 7 bulan. Hasilnya pun sudah ada. Bisa dibaca itu. Kemudian ada omongan bahwa MUI juga mengadakan penelitian tahun 2002, tapi tidak pernah menginjakkan kaki di sini. Departemen Agama sah karena ngasih surat, kami terima. Bayangkan 6 bulan lebih kami fasilitasi penginapan, kami fasilitasi akomodasi lainnya. Majelis Ulama numpang, katanya sudah meneliti, katanya sudah masuk ke kampus Az-Zaitun. 1 lembar pun surat tidak ada. Penipuan yang menghasut dan mengguncangkan orang banyak. Jangan dikatakan itu sumbernya dari Az-Zaitun. Az-Zaitun tempat pendidikan, wajib menyampaikan pada tempat pendidikan ini hal-hal yang untuk mendukung anak didik ini menjadi warga negara yang baik. Kemudian datang MUI, katanya sudah meneliti, bohong. Tidak ada. Katanya sudah masuk kampus, tidak ada. Sekarang yang ada nama MUI, kami tidak terima. Itu adalah mendahulukan, menghukumi orang baru tabayun. Bukan akhlak muslim, bukan akhlak umat manusia yang punya iman pada Tuhan Yang Maha Esa, bukan akhlak orang yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan akhlak persatuan Indonesia. Pesan, jangan merasa pintar di negara Pancasila ini. Kembalikan semua ke Pancasila. Jangan ke Majelis Ulama. Penghasut. Ciri-ciri penghasut, menghukumi baru tabayun. Tidak ada itu. Ya, terima kasih. Satu lagi saya, ketika selesai acara di Gedung Sate, ada banyak media, wartawan yang share, kemudian berharap ada statement yang saya sampaikan. Apakah saya juga ada yang saya sampaikan ke mereka? Untuk kepada wartawan ada statement. Tatkala ada yang bertanya, gimana saya hasilnya? Bagus, selesai, dan hebat. Itu yang statement yang disampaikan oleh saya. Selesai, bagus, dan hebat. Pertanyaan selanjutnya, kapan tim tabayun
melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati hari Jumat kemarin bersama Syekh Zaitun? Alhamdulillah kita tunggu. Karena kemarin saya dengar bahwa secepatnya kami di sini sudah siap. Maka nanti kami akan bertanya kepada Pak Kesra yang memfasilitasi kemarin kapan akan datang. Supaya berita simpang siur tidak terjadi lagi. Orang sudah mengatakan Panji Gumilang tidak siap, tidak mau menjawab. Nah itu karena mendapat informasi yang tidak benar. Jadi sekali lagi pada Pak Ketua, tim tabayun yang dibentuk oleh Pak Gubernur, Bapak Profesor Dr. Badruzzaman, kami tunggu Pak Ketua, kami sudah siap. Siap segala macamnya. Kalau jawaban itu perkara kecil sekali yang dipertanyakan sesuatu yang sudah kita lakukan di sini. Jadi Bapak datang, kami sudah siap. Kata Bapak supaya lebih cepat lebih baik, silakan kami tunggu kapan Bapak datang. Sekali lagi saya ingatkan pada Pak Ketua Tabayun, janji kita adalah tabayun dilaksanakan di kampus dan sudah kita sepakati, maka kami menunggu dengan segala hormatnya.